Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillahirabbil alamin kalau baik-baik saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ala hadini ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Jadi nanti yang saya panggil bisa angkat tangan. Yang pertama Bella. Bella ini hadir. Saya hadir. Lucy hadir. Danar hadir. Rehan hadir. Riko hadir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semua masuk semua ya, bisa masuk semua. Dan selanjutnya baik, saya akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya sudah tahu apa belum kita pagi hari ini akan mempelajari apa? Ya benar. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi najis dan tata cara mensucikannya. Jadi di sini siapa yang tahu apa itu najis? Ya benar. Jadi najis itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotoran atau menjijikkan. Kotor atau menjijikkan ya. Jadi diingat-ingat apa itu najis? Yaitu menurut bahasa Arab an-najisu atau an-najisu ya, yang berarti kotor atau menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis itu sesuatu yang mengotori pakaian atau baju yang mana menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diingat-ingat ya, najis itu menurut bahasa itu apa, menurut istilah itu apa, jangan sampai lupa ya. Dan najis itu memiliki dua sifat, yaitu yang pertama ada sifat hissiyah, dan yang kedua yaitu ada sifat maknawiyah. Sifat hissiyah itu seperti apa ya Pak? Jadi sifat hissiyah itu najis yang terlihat oleh panca indera. Jadi najis yang terlihat itu seperti contohnya itu kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada najis maknawiyah. Najis maknawiyah itu seperti apa? Jadi najis maknawiyah itu najis yang tidak tampak. Itu yang najis yang menodai akidah, bisa diartikan seperti itu, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Contohnya seperti syirik ataupun kufur, seperti itu. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah juz 1 ayat 182 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Dan di situ Allah sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bersih atau orang yang suci lah, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut materi selanjutnya, Bapak ingin tahu siapa di sini yang sudah tahu atau mendapat informasi mengenai istilah mukhaffafah, mutawasyithah, dan mughaladzah. Nah, angkat tangan kalau ada yang tahu. Jadi mukhaffafah, mutawasyithah, dan mughaladzah itu merupakan ketiga istilah dari macam-macam najis yang perlu kita sucikan. Jadi seperti itu. Itu kan pertama. Jadi yang pertama itu ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa? Yaitu najis yang ringan. Perlu diingat-ingat. Najis yang ringan. Dan yang kedua yaitu ada najis mutawasyithah. Yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang ya. Dan yang terakhir ada najis mughaladzah, yaitu najis yang berat. Ingat, ada tiga, yaitu najis mukhaffafah, mutawasyithah, dan mughaladzah. Dan di sini, Pak, apa itu najis mukhaffafah itu, Pak? Najis mukhaffafah itu yang tadi, yaitu najis yang ringan atau yang diringankan. Seperti contohnya terkena air kencing bayi laki-laki maupun perempuan. Yang mana itu belum pernah makan sesuatu apapun kecuali ASI atau air susu itu. Dan cara mensucikannya itu seperti apa ya, Pak? Cara mensucikannya itu dengan cara cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis tersebut hingga bersih. Jadi seperti itu cara mensucikan najis mukhaffafah. Dan selanjutnya itu ada najis mutawasyithah. Nah, tadi kan ada najis mukhaffafah yaitu najis ringan, sekarang ada najis mutawasyithah yaitu najis yang sedang. Najis mutawasyithah ini yaitu najis di tengah-tengah antara najis mukhaffafah dan mughaladzah. Jadi di tengah-tengahnya kedua najis tersebut. Contohnya itu seperti apa ya, Pak? Nah, jadi contohnya najis mutawasyithah itu yaitu najis yang keluar dari kubul maupun dubur manusia kecuali air mani. Nah, jadi seperti itu ya. Perlu diingat-ingat bahwasanya najis mutawasyithah itu najis yang keluar dari kubul maupun dubur manusia kecuali air. Ya. Dan najis mutawasyithah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada najis ainiyah dan yang kedua yaitu ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang tampak dan najis hukmiyah itu najis yang tidak tampak. Najis ainiyah itu ada tiga sifatnya. Itu yang pertama ada warna. Sifatnya itu ada warna, rasa, dan bau. Jadi seperti itu najis ainiyah. Dan najis hukmiyah itu contohnya seperti apa, Pak? Seperti halnya air kencing. Seperti itu ya najis hukmiyah. Dan selanjutnya yang terakhir dan cara mencucikannya tadi ya najis apa itu? Mutawasyithah itu dengan cara dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat bau, warna, dan rupanya. Jadi seperti itu cara mencucikannya ya.
Baik, yang terakhir yaitu ada najis mukhaladah. Tadi apa anak-anak najis mukhaladah? Ya, benar, yaitu najis mukhaladah itu adalah najis yang berat atau yang tidak berat. Nah, terus apa contohnya, Pak? Nah, contoh najis mukhaladah itu apabila terkena air liur anjing dan babi. Jadi seperti itu. Jika kalian terkena air liur dan air liur anjing dan babi, terus cara mensucikannya yaitu yang pertama, dihilangkan wujud benda najis itu dan kemudian bersuci dengan air sebanyak 7 kali. Jadi dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa ya apa yang kita pelajari tadi, seperti halnya najis mukhafafah, najis mutawasyithah, dan najis mukhalathah. Jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan kasih tugas dulu, yaitu mengerjakan pada halaman 26. Di situ ada pilihan ganda, nanti dikerjakan, dikumpulkan pada minggu depan pada pelajaran ini. Nah, sekian mungkin hanya itu dari Bapak. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.